Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu tercinta kelas 4B. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan penuh dengan kegembiraan. Anak-anakku semua, tidak terasa ya hari ini kita sudah memasuki hari Kamis, di mana berarti kita akan belajar pelajaran PLH dan bahasa Sunda. Nah, untuk hari ini kita akan belajar PLH terlebih dahulu. Nah, untuk PLH hari ini kita akan belajar mengenal jenis bunga hias. Nah, anak-anak silahkan kalian perhatikan ya nak ya video berikut supaya kalian bisa mengerti apa yang ibu jelaskan. Disimak sampai akhir ya nak ya. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Di berbagai wilayah Indonesia bisa kita temui beraneka ragam jenis tanaman yang memiliki macam-macam manfaat. Di antaranya ada tanaman yang bermanfaat sebagai obat, ada juga tanaman yang bermanfaat sebagai tanaman hias. Nah, biasanya tanaman yang digunakan untuk tanaman hias adalah tanaman-tanaman yang memiliki bunga. Nah, keunikan bunga itu bisa dilihat dari bentuk dan warnanya. Nah, perlu diketahui ya anak-anak, keanekaragaman hayati bukan hanya tanaman atau bunga saja, tapi bisa juga berupa hewan dan sumber-sumber lain yang berasal dari Indonesia. Sekarang yuk kita kenali berbagai macam jenis-jenis bunga yang indah-indah ini. Yang pertama, kita akan melihat bunga teratai. Nah, seperti yang kalian lihat di samping. Bunga teratai itu biasanya dikenal sebagai tanaman air karena dia hidupnya di air. Dalam bahasa Inggris, bunga teratai ini dikenal sebagai water lily. Berasal dari Mesir dan sudah menyebar ke berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Nah, wilayah tropis ini maksudnya adalah wilayah yang iklimnya panas tapi mempunyai curah hujan yang tinggi atau sering hujan ya. Nah, bunga ini biasanya tumbuh di permukaan air yang tenang seperti di kolam, di sungai, dan di rawa. Kalau permukaan airnya yang maju seperti sungai yang deras atau enggak yang berombak seperti laut, itu biasanya tidak bisa tumbuh. Nah, anak-anak, sekarang ada bunga yang kedua. Bunga apa itu? Coba. Oh iya, kalian apakah pernah melihat bunga teratai? Pasti kalau misalkan pernah lihat, kalian bisa mengaguminya karena bunga teratai ini cantik sekali ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke kembang sepatu. Kembang sepatu ini mempunyai nama ilmiah hibiscus. Nah, kembang sepatu ini berasal dari daerah Asia Timur. Asia Timur itu seperti daerah Cina, lalu daerah Korea, Jepang, itu masuknya ke daerah Asia Timur dan dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Kalau tropis itu daerahnya yang hangat atau panas, kalau subtropis itu campuran, terkadang ada panasnya, ada dinginnya, seperti itu ya. Tanaman ini dapat tumbuh tinggi nih, bisa hingga 2-5 meter tingginya. Kalau 5 meter, wah tinggi sekali ya, bahkan lebih tinggi dari ukuran tubuh kita sebagai manusia gitu ya kalau 5 meter. Daunnya berbentuk agak lebar dan ujungnya runcing dengan bunga yang besar. Jadi kalau kembang sepatu itu daunnya itu lebih kecil dibandingkan bunganya, jadi bunganya itu mekar besar sekali ya. Nah, tanaman ini berkembang biak secara vegetatif dengan cara disetek. Mohon maaf ya ada yang salah di situ, dengan cara setek, cangkok atau penempelan. Nah, anak-anak, untuk perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara. Ada yang vegetatif, ada yang generatif. Kalau yang vegetatif itu dikembangbiakan oleh kita manusia, jadi kita yang membantunya, bisa dengan cara setek, cangkok atau penempelan. Kalau misalkan berkembang biak secara generatif, biasanya secara alami gitu ya. Jadi serbuk sarinya atau bagian-bagian pada bunganya dibawa oleh lebah ke bunga yang lain, nanti akan berkembang biak seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bunga yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah bunga melati ya. Bunga melati, kalau kalian pernah melihat bunga melati di mana ya kira-kira? Ada yang pernah melihat bunga melati?
Biasanya kalau di daerah kita, daerah Sunda, bunga melati ini suka dijadikan aksesoris atau hiasan pada orang yang sedang menikah. Kalian pasti pernah melihat dong. Nah, bunga melati ini berasal dari daerah Sri Lanka. Dan daerah penyebarannya, jadi yang asalnya ada di Sri Lanka, menyebar nih, kemana saja menyebarnya? Ke India, ke Indonesia, ke Filipina, ke Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya itu seperti Singapura, Brunei, terus Malaysia itu Semenanjung Malaya, dan ke Indochina. Nah, bunga melati ini memiliki wangi yang sangat khas dan biasanya kalau malam hari bunganya ini kuncup, tapi ketika pagi hari bunganya akan mekar. Namun biasanya di Indonesia kalau mencium bunga melati suka dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Kenapa ya kira-kira? Nah, oh ya anak-anak, melati ini dapat tumbuh pada tanah yang subur dan gembur. Tanah yang gembur itu adalah tanah yang tidak padat. Kalau padat kan keras tanahnya, tapi yang gembur jadi yang bisa seperti pasir gitu ya tanahnya gitu ya kalau tanah yang gembur. Oh ya, bunga melati ini mempunyai nama latin jasmine. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih ke bunga anggrek atau bahasa latinnya adalah Orchidaceae. Nah, hidupnya ini epifit. Epifit itu maksudnya dia jarang bisa hidup di tanah, melainkan dia hidupnya itu menempel di pohon-pohon lain. Misalkan nih di hutan ada pohon yang besar sekali. Nah, pohon anggrek ini biasanya epifit atau ikut hidup numpang di pohon yang lain. Jadi tumbuh di batang pohon lain seperti itu ya. Tapi bisa juga sekarang dibudidayakan anggrek yang hidup di pot, menggunakan pot, tapi media tanamnya bukan menggunakan tanah. Ada khusus media tanam yang digunakan untuk bunga anggrek ini ya. Dan Indonesia ini adalah salah satu negara yang kaya akan bunga anggreknya, terutama di wilayah Sumatera, di Kalimantan, dan Papua. Nah, anggrek yang khas dari Indonesia adalah anggrek bulan. Anggrek ini juga menjadi bunga nasional di daerah Singapura dan Thailand. Jadi perlu kita ketahui bahwa setiap negara itu pasti mempunyai bunga nasionalnya masing-masing. Kalau di Singapura dan Thailand bunga nasionalnya menggunakan anggrek. Kalau di Indonesia sendiri bunga nasionalnya menggunakan bunga melati, bunga yang tadi sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke bunga yang kelima. Bunga yang kelima ini adalah bunga yang paling populer, bunga yang terkenal dan disukai oleh banyak orang, yaitu adalah bunga mawar atau bahasa latinnya adalah rosa. Jadi kalau ada orang yang namanya rosa berarti artinya itu mawar ya. Mawar ini adalah bunga hias dengan batang yang berduri dan dia berasal dari daerah Cina, Timur Tengah seperti Arab itu Timur Tengah ya, dan Eropa Timur. Bunga ini banyak sekali disukai karena warna dan bentuknya yang cantik. Bunga ini adalah bunga paling populer di dunia. Jadi mawar itu tidak hanya ada yang berwarna merah, ada juga mawar yang berwarna orange, berwarna kuning, putih, bahkan sekarang dibudidayakan bunga mawar yang berwarna biru. Ya, ada juga yang berwarna biru. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan bunga aster. Nah, bunga aster ini nama latinnya adalah Callisteppus sinensis dan dia berasal dari daerah Cina. Daun asternya ini berwarna hijau, berbentuk lancet. Lancet itu berarti memanjang ya, bukan melebar tapi panjang daunnya. Tidak lebar dan tepi daunnya agak bergerigi. Jadi pinggir-pinggiran daunnya bergerigi, bukan yang lurus tapi bergerigi gitu ya. Nah, tinggi tanaman aster ini sekitar 20 sampai 75 cm, berarti pendek ya, tidak terlalu tinggi. Tanaman ini tumbuh merumpun dan bercabang. Jadi bercabang nih, ini ada satu tangkai, ada tangkai yang lain di pinggirnya, ada tumbuh tangkai lagi, ada tangkai yang lain lagi, itu namanya bercabang. Dan merumpun, jadi berkumpul, tanaman itu berkumpul di satu tempat seperti itu. Dan bunga asternya berbentuk melingkar dengan kelopak dan mahkota bunga yang banyak dan terpisah. Kalau bisa kalian lihat pada gambar ya, pada gambar bunga aster ini, kelopaknya itu adalah yang berwarna putih dan mahkotanya itu adalah yang berwarna kuning. Nah, itu ya.
Oh ya anak-anak, bunga aster ini biasanya banyak sekali dipakai ketika mau lebaran. Biasanya kan suka ada rumah-rumah atau orang tuanya, mungkin bunda-bundanya suka membeli bunga ketika mau lebaran. Nah, bunga aster ini banyak digunakan sebagai bunga potong, jadi bunga yang dijual untuk hiasan seperti itu. Kita lanjutkan ya sekarang ke yang ketujuh. Ada bunga dahlia. Nah, mendengar nama dahlia sepertinya kita ingatnya sama nama salah satu stasiun radio nih, ada Radio Dahlia ya. Nah, namun bunga dahlia ini ternyata bukan dari Indonesia, melainkan dia berasal dari daerah Meksiko atau dari daerah Amerika. Nama bunga dahlia ini berasal dari nama ilmuwan Swedia yang bernama Andreas Dahl. Jadi Andreas Dahl ini adalah orang yang meneliti tentang bunga dahlia sehingga akhirnya bunga tersebut dinamai dahlia sesuai dengan nama terakhir Andreas Dahl ya. Dan cara menanam bunga dahlia ini hanya perlu menyiapkan media tanam yang berupa tanah yang gembur. Tanah yang gembur tadi ya, bukan tanah yang keras atau padat, dan harus disinari dengan matahari yang pas. Kalau misalkan terlalu kurang, nanti dia akan layu. Tapi kalau misalkan terlalu banyak mendapatkan sinar matahari, nanti bunganya akan mengecil dan warna bunganya itu akan berubah menjadi kekuningan seperti itu ya. Kita lanjutkan nih dengan yang ke-8, yaitu adalah bunga anyelir atau nama latinnya Dianthus caryophyllus ya. Nah, bunga ini berasal dari kawasan Mediterania. Mediterania itu berarti daerahnya daerah-daerah Eropa ya. Bunga ini juga biasa disebut sebagai bunga carnation. Anyelir adalah bunga nasional untuk negara Spanyol dan digunakan pada hari-hari spesial seperti Hari Ibu, Hari Guru, atau pada pernikahan biasanya memberikan bunga kepada ibunya, kepada gurunya, seperti itu. Cantik sekali ya bunga anyelir ini. Nah, sekarang kita akan melihat yang ke-9. Ada bunga gardenia. Kalau nama latinnya Gardenia augusta. Nah, di Indonesia biasanya bunga gardenia ini disebut dengan bunga kaca piring. Tanaman ini merupakan tanaman perdu tahunan. Perdu itu apa sih? Perdu itu adalah tanaman-tanaman yang tumbuhnya dekat dengan tanah. Jadi tanamannya pendek dan tahunan. Berarti setahun sekali mereka mekarnya. Jadi ada waktu untuk mekar, ada juga waktunya mereka tidak mekar, seperti itu ya. Nah, gardenia ini berasal dari daerah Asia Timur dan bentuk daunnya bulat telur, jadi bukan bulat sempurna tapi agak lonjong ya, seperti telur ya, bulat telur. Tebal daunnya dan permukaannya itu mengkilat, jadi seperti licin daunnya itu ya. Dan tanaman ini bisa berkembang biak dengan cara di stek atau dicangkok. Nah, itu bunga gardenia. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan yang ke-10. Ada bunga hebras. Nah, bunga hebras ini sama nih kayak tadi bunga aster, biasanya digunakan untuk bunga-bunga potong kalau mau lebaran nih, biar harum rumahnya ya. Nama latinnya adalah Asteraceae dan berasal dari Afrika Selatan, Afrika Utara, dan Rusia. Bentuk daunnya memanjang, berwarna hijau dengan pinggirannya bergerigi, jadi tidak rata, namun bergerigi ya. Nah, bunga hebras ini banyak sekali variasi warnanya. Nih ada warna putih, kuning, pink, merah, orange, banyak sekali ya. Dan tanaman ini juga dapat diperbanyak dengan cara di-stek. Sekarang kita lanjutkan ke yang ke-11. Ada bunga azalea. Nah, biasanya azalea nih banyak digunakan sebagai nama orang. Dulu banyak sekali bertemu orang yang namanya azalea ya, karena memang namanya cantik, secantik bunga azalea ini. Nah, bunga azalea ini nama ilmiahnya adalah Rhododendron. Apa ini? Rhododendron Simpson ya. Nah, bunga ini berasal dari daerah Jepang. Bunga azalea ini dapat tumbuh di wilayah beriklim sedang. Sedang itu berarti sedang ya, ada panasnya tapi ada juga dinginnya. Kan kalau misalkan iklim itu ada yang beriklim panas terus ya, seringnya panas, ada juga iklim yang dingin terus jarang mendapatkan sinar matahari. Nah, kalau azalea ini yang sedang, jadi antara keduanya itu ya. Bunga ini biasanya mengembang atau mekar di bulan Juli. Tapi pada musim gugur atau kira-kira pada bulan Oktober, November, dia akan berguguran daunnya. Nah, tanaman ini biasanya tumbuh
hingga 1 sampai 2 meter. Jadi lumayan ya, agak tinggi ya. Tanaman ini cocok digunakan sebagai tanaman pagar. Jadi kalau misalkan banyak tanaman azaleanya, itu bisa dibentuk seperti pagar. Nah, jadi bisa memagari rumah kita. Itu bunga azalea. Oke, kita lanjutkan lagi nih ke yang nomor 12. Di sini ada bunga kastuba. Ibu yakin kalau yang ini pasti banyak yang pernah lihat. Karena beberapa bulan yang lalu atau mungkin 1 tahun yang lalu, Bapak Wali Kota yang saat itu masih Bapak Ridwan Kamil banyak menanam bunga kastuba ini di pinggir-pinggir jalan nih. Kalau nggak salah ibu dulu pernah lihat di Jalan Asia Afrika, di Jalan Dago, itu banyak sekali bunga-bunga kastuba ini di pinggir jalan. Kalau bunga kastuba ini bunganya kecil ya, tapi daunnya besar-besar. Nah, bunga kastuba ini nama latinnya adalah Euphorbia pulseriae. Apa itu ya? Oh, tertutup nih di laptop ibu bacaannya ya, mohon maaf. Tapi nggak apa, kita lanjutkan saja. Bunga ini berasal dari Meksiko dan biasanya di sana digunakan sebagai obat. Nah, saat masih muda itu daunnya akan berwarna merah, tapi ketika sudah tua dia akan berubah menjadi warna hijau ya. Dan bunga kastuba ini dapat dikembangkan dengan baik. Nah, untuk dapat berkembang dengan baik, bunga kastuba ini lebih suka ada di tempat yang gelap. Kayak vampir ya, kayak Dracula, sukanya yang gelap-gelap dan gak suka yang terang gitu ya. Tapi gak apa-apa, yang penting bunganya cantik. Sekarang ada bunga yang terakhir, namanya adalah bunga bougainville ya, atau bougainvillea. Nah, bunga bougainville ini berasal dari Amerika Selatan. Warna bunganya ini banyak, ada yang ungu, ada yang merah tua, ada yang merah muda, putih, krem. Bahkan ibu juga pernah melihat ada yang berwarna orange dan berwarna kuning. Nah ya, kalau di Indonesia biasanya bunga bougainville ini terkenal dengan sebutan bunga kertas. Kenapa sih bu kok namanya bunga kertas? Karena bunganya itu tipis seperti kertas, ya disebutnya bunga kertas. Coba deh tanya ke bundanya, pasti bundanya tahu bunga kertas. Padahal nama aslinya bukan bunga kertas, tapi bunga bougainville ya. Nah, tanaman ini bisa diperbanyak dengan cara di-stek atau dicangkok. Tanaman ini dapat terus berbunga asalkan tidak terlalu sering disiram. Jadi bunganya nggak suka mandi nih anak-anak ya. Kalau misalkan mandi kebanyakan siram, nanti dia akan mati bunganya. Jadi dia itu lebih suka untuk berpanas-panasan ya. Jadi dia lebih cocok ditanam di daerah yang kering. Kalau kita kan nggak suka ya panas-panasan. Nah, kalau bunga bougainville ini lebih suka panas-panasan. Nah, anak-anak, itulah ada 13 jenis bunga hias yang bisa ibu jelaskan hari ini. Sebetulnya masih banyak lagi bunga-bunga hias lainnya, tapi tidak akan beres hari ini kalau misalkan dibahas semuanya. Nah, anak-anak, tugas untuk PLH hari ini adalah kalian bisa menuliskan nama tanaman hias dan cara memperbanyaknya seperti apa. Boleh kalian menggunakan tanaman hias yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Di situ kan juga ada ya cara memperbanyaknya, apakah stek, cangkok, atau diapain. Nah, kalau misalkan kalian mau cari yang lain, bu, aku mau cari yang lain di Google biar banyak. Boleh, bebas, terserah kalian ya. Tapi bu, aku mah nggak mau cari di Google karena kuotanya habis. Pengen dari yang ibu jelaskan aja. Boleh juga, silahkan. Atau kalian mau cari di buku, boleh. Apapun boleh, asalkan cari yang paling memudahkan kalian. Oh ya anak-anak, untuk PLH ini bukunya tidak usah dipisah ya. Jadi karena sedang PJJ, buku PLH, bahasa Sunda, matematika, bahkan bahasa Indonesia dan buku yang lain-lain cukup di satu buku tulis aja. Kalau misalkan udah habis baru ganti buku tulis lagi, campur aja bukunya ya supaya memudahkan kalian. Jadi bukunya itu bisa hemat. Nah anak-anak, untuk pembelajaran PLH hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan pelajaran bahasa Sunda. Harap ditunggu ya, ibu akan mengirimkan voice note untuk pelajaran bahasa Sunda. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.